Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Pertama, ada ungkapan, kedua peribahasa, ketiga ada kalimat bermakna lampau, keempat ada konjungsi temporal, kelima ada kata kerja material, keenam ada kata kerja mental, ketujuh ada kalimat tak langsung, kedelapan ada dialog, kesembilan ada kata sifat. Baiklah, mari kita bahas ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada ungkapan. Ungkapan adalah kata atau frasa yang bermakna hias. Biasanya ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Jadi, ungkapan-ungkapan di sini tujuannya untuk memperindah cerita. Contohnya pertama itu, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Jadi ungkapan di sini adalah kata membeku. Yang bertuliskan merah inilah yang dimaksud ungkapan. Jadi kata membeku di sini berarti diam saja. Itulah makna hiasnya. Kemudian yang kedua, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Jadi, makna hias dalam kalimat yang kedua ini adalah tulang punggung. Tulang punggung di sini berarti sandaran atau sumber kekuatan. Itu tadi contoh dari ungkapan. Jadi ungkapannya ini tujuannya itu untuk memperindah cerita dari teks tersebut. Kemudian yang kedua itu ada peribahasa. Peribahasa ialah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu. Yang kedua, ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Contohnya, Majapahit menjadi kerajaan yang gemah rimpah lo jinawi. Jadi di sini peribahasanya itu adalah kata gemah rimpah lo jinawi yang artinya tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Itu tadi contoh peribahasa. Yang ketiga itu ada kalimat bermakna lampau, yakni penggunaan kata-kata yang merujuk pada masa lampau. Jadi kata-katanya di sini itu dia merujuk pada masa lampau. Contohnya itu zaman dahulu kala. Berikut ini contoh kalimatnya. Mereka tinggal di rumah-rumah nelayan pada siang hari dan pergi ke peron pada malam hari. Jadi di sini makna lampaunya itu adalah kata peron. Peron di sini itu artinya adalah masa lampau. Kemudian, ayah dan bunda sangat bangga aku menjadi undangan dari Tuan Asisten Herbert de Lancroix. Jadi di sini kalimat bermakna lampaunya itu adalah kata Tuan Asisten Herbert de Lancroix. Ini dia mengisyaratkan pada masa lampau karena kejadiannya sudah berlalu. Kemudian yang keempat itu ada konjungsi temporal. Konjungsi ini ialah konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Kronologis itu adalah urutan peristiwa kejadiannya. Yang kedua, contoh dari konjungsi temporal itu ada sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian.
Contohnya, ketika berusia 12 tahun, Empu Sepak mati. Jadi, konjungsi temporal dalam kalimat ini adalah kata ketika. Yang kelima itu ada kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja perbuatan fisik atau peristiwa. Terdapat partisipan yang melakukan sesuatu, kemudian terdapat sasaran. Contohnya, membaca, menulis, memasak. Jadi kata kerja material ini ada partisipan atau orang yang melakukan suatu kegiatan. Di sini kan itu ada contoh kegiatannya itu adalah membaca, menulis, ataupun memasak. Kemudian kata memasak ini kan menunjuk pada suatu perbuatan fisik yang sedang dilakukan seseorang. Kemudian dia juga membutuhkan partisipan. Partisipannya itu adalah orang yang melakukan kegiatannya. Selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu ialah ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam tindakan. Contohnya, mengagumi, mencintai, menyetujui. Jadi kata-kata ini mengacu pada perasaan yang diwujudkan dalam tindakan. Kata mencintai ini adalah bentuk dari perasaan seseorang, kemudian ditunjukkan dalam tindakannya itu adalah dengan cara, misalnya, yang ketujuh ada kalimat tak langsung, yaitu kalimat yang menceritakan kembali pembicaraan seseorang, pikiran, opini, keputusan, pertanyaan, dan lain-lain, ditandai dengan mengatakan bahwa. Contohnya, Bu Guru mengatakan bahwa nilaiku mulai menurun. Jadi ini kalimat tak langsung karena di sini gurunya tidak mengatakan secara langsung kepada muridnya. Kemudian yang kedelapan itu ada dialog. Dialog itu adalah percakapan dua orang atau lebih. Biasanya ditandai dengan kalimat langsung menggunakan tanda petik 2. Jadi di dalam dialog itu ada tanda petik 2-nya. Contohnya, sampean masih ingat ketika kita pentas pada malam Agustusan setahun yang lalu. Jadi di sini kan ini ada percakapan dua orang, di mana di sini orang tersebut menanyakan kepada lawan bicaranya apakah ia masih mengingat pentas masa lalu. Kemudian lawan bicaranya mengatakan, "Ya, tentu. Mengapa?" Itu dia tadi contoh dialog. Di sini dialognya itu adalah percakapan dari dua orang. Selanjutnya itu ada kata sifat. Kata sifat ialah kata yang dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Contohnya, tubuh Goder gemuk seperti terong, subur seperti kecambah.